Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Azizah dan rekan saya Mawaddah akan menjelaskan sedikit tentang teori Gordon W. Allport untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh Bapak Mubarak MA. Biografi Gordon W. Allport. Gordon William Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di kota Montezuma, Indiana. Ia juga besar di kota Cleveland, Ohio. Gordon Allport merupakan anak keempat bungsu laki-laki dari pasangan John E. Allport dan Nellie Wise Allport. Allport berkuliah di Universitas Harvard dengan mengambil konsentrasi psikologi dan ekonomi dan menjalankan karirnya di Turki. Namun, selama ia menjalankan karirnya di Turki, Allport mendapat panggilan beasiswa untuk kembali ke Harvard. Saat menjalankan pendidikan beasiswanya di Harvard, Allport juga belajar di bawah arahan psikolog-psikolog terkenal seperti Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, William Strauss, Hein Werner, serta lainnya di Hamburg. Teori kepribadian menurut Gordon W. Allport. Yang pertama ada definisi kepribadian. Allport mendefinisikan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisis yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Maksud dari definisi ini adalah yang pertama ada pernyataan organisasi dinamis menekankan bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walaupun pada waktu itu ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan berbagai komponen dari kepribadian. Selanjutnya, istilah psikofisis menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah eksklusif semata-mata mental dan bukan pula semata-mata neural. Organisasi kepribadian meliputi kerja tubuh dan jiwa dalam kesatuan kepribadian. Selanjutnya ada istilah menentukan. Itu menunjukkan bahwa kepribadian mengandung tendens-tendens determinasi yang memainkan peranan aktif dalam tingkah laku individu. Kata unik menekankan kepada tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan mereka. Dengan demikian, tidak ada orang yang memiliki kepribadian yang sama. Yang terakhir, kalimat menyesuaikan diri dengan lingkungannya menunjukkan bahwa kepribadian adalah mengenai individu dengan lingkungan psikologisnya. Jadi, kepribadian mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Teori kepribadian menurut Gordon W. Allport yang kedua adalah watak. Allport berpandangan bahwa watak dan kepribadian satu dan sama. Tetapi dari segi berlainan, jika ada orang yang hendak memberi penilaian, maka istilah yang digunakan adalah watak. Namun, jika ingin menggambarkan seseorang apa adanya tanpa nilai, maka disebut sebagai kepribadian. Selanjutnya yang ketiga yaitu temperamen. Allport mendefinisikan sebagai temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya karena rangsangan emosi. Kekuatan serta kecepatannya berinteraksi, kualitas, kekuatan, dan suasana hatinya. Segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini terkandung pada faktor konstitusional dan karena itu berasal dari keturunan. Teori disposisi sifat atau trait. Menurut pendapat Allport, sifat adalah sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsang secara sama, memulai dan membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif secara sama. Menurut Allport, sifat memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu benar-benar dimiliki oleh setiap individu dan bukan hanya sebuah sebutan ataupun klaim. Menjadi sebab dari sebuah perilaku yang biasanya terjadi.
Yang ketiga dapat diidentifikasi oleh indera atau empiris. Yang keempat saling berkorelasi. Yang kelima berubah sesuai situasi. Selanjutnya kebebasan dan konsisten sifat. Sifat ditandai bukan dengan sifat-sifat bebas yang kaku, tetapi dapat ditandai bagaimana kualitas pemusatannya. Jadi sifat itu hanya dikenal karena keteraturan dan ketetapannya di dalam cara individu bertingkah laku. Kenyataannya bahwa ada sifat yang saling menutup satu sama lain, yang serempak aktif menunjukkan ketidaktetapan yang jelas dalam tingkah laku individu yang kemudian relatif akan sering ditemukan. Dan kenyataan bahwa sifat-sifat itu terorganisasi secara khas dan individual memberi kesimpulan bahwa sifat-sifat itu mungkin meliputi unsur-unsur yang nampaknya tidak tetap apabila dipandang dari luar. Sekian penjelasan dari kami. Atas segala kekurangannya, kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.